Pada bagian ini akan dibahas tentang corporate branding, corporate reputation, dan manajemen reputasi yang merupakan bagian penting dalam public relation untuk membangun dan menjaga citra perusahaan. Corporate branding adalah proses membangun dan mengelola identitas sebuah perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan citra yang kuat, positif, dan konsisten di mata publik, baik pelanggan, karyawan, maupun stakeholder lainnya. Corporate branding tidak hanya soal logo atau desain, tetapi juga mencakup nilai, budaya, dan cara perusahaan berkomunikasi. Apa sih manfaat corporate branding? Corporate branding memiliki beberapa manfaat, di antaranya pertama, meningkatkan kesadaran merek. Kedua, membedakan perusahaan dari pesaing. Ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Dan yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, itu menarik, mempertahankan karyawan berkualitas, membantu perusahaan lebih kuat dalam menghadapi krisis. Kemudian ada beberapa komponen dalam corporate branding. Salah satunya yaitu logo sebagai identitas visual perusahaan. Ini bisa memperkuat identitas. Kemudian warna juga sangat berpengaruh sekali. Dan yang terakhir itu slogan yang mencerminkan visi dan nilai perusahaan. Karena citra perusahaan yang terbentuk di mata publik itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Kemudian cara membangun corporate branding. Gimana sih caranya membangun corporate branding? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk membangun corporate branding. Yang pertama, itu kita harus membuat identitas yang konsisten. Kemudian menentukan nilai dan visi perusahaan, menyampaikan pesan secara jelas dan terarah. Dan yang keempat, melibatkan stakeholder seperti karyawan dan pelanggan. Corporate reputation. Apa sih corporate reputation? Corporate reputation adalah persepsi atau penilaian publik terhadap perusahaan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Reputasi ini mencerminkan bagaimana perusahaan dilihat oleh stakeholder, baik dari dalam maupun luar organisasi. Reputasi ini mencakup banyak hal seperti kualitas produk, kepercayaan, tanggung jawab sosial, dan cara perusahaan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dari semua itu ada dampaknya. Apa sih dampaknya? Dampak reputasi terhadap perusahaan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan, salah satunya bisa menarik investor dan memperkuat loyalitas pelanggan. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat merusak kepercayaan dan menurunkan kinerja perusahaan. Nah, itu dampak reputasinya. Setelah dampak, kita memasuki apa sih faktor yang mempengaruhi reputasi? Di antaranya adalah kualitas produk atau layanan, etika bisnis, tanggung jawab sosial, serta interaksi dengan pelanggan dan masyarakat. Nah, dari semua itu kita juga harus bisa kembali lagi ke manajemen reputasinya. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen reputasi? Manajemen reputasi adalah proses membangun, menjaga, dan memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Tujuannya adalah agar perusahaan tetap dipercaya dan memiliki citra yang positif secara berkelanjutan. Nah, kemudian apa sih strateginya? Gimana strategi manajemen reputasinya? Beberapa strategi, diantaranya menjalin hubungan baik dengan stakeholder, melakukan komunikasi yang transparan dan jujur, menjaga kualitas produk dan layanan, serta memanfaatkan media untuk membangun citra positif. Media itu sangat penting sekali. Nah,
Kemudian kita memasuki evaluasi reputasi. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi secara berkala, misalnya melalui survei, media sosial, atau feedback dari masyarakat sekitar. Kemudian dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui bagaimana persepsi publik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jika diperlukan ya. Kalau tidak diperlukan, tidak usah. Nah, dapat disimpulkan bahwa corporate branding, corporate reputation, dan manajemen reputasi itu merupakan bagian penting dalam public relation atau PR. Ketiga hal ini saling berkaitan dalam membangun citra, menjaga kepercayaan, dan mendukung keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Seperti itu.